Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ananda semuanya. Berjumpa kembali dengan Ibu Rita Susanti dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, marilah kita sama-sama mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak Ibu, pada hari ini judul pelajaran kita adalah lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat indah namanya. Karena materi kita berkaitan dengan keimanan kepada Allah, maka terlebih dahulu kita harus mengerti apa itu iman. Secara bahasa, iman adalah yakin, percaya, atau membenarkan. Sedangkan secara istilah ilmu agama Islam, iman adalah percaya dan meyakini dengan sepenuh hati, mengucapkan dengan lisan, dan membuktikan dengan perbuatan. Artinya apa? Ketika kita mengaku sebagai orang yang beriman, maka keimanan kita itu tidak hanya cukup dengan pengakuan di dalam hati atau dengan ucapan dengan lisan saja, tetapi harus dibuktikan dengan amal yang kita lakukan. Anak-anak Ibu sekalian, materi kita hari ini berkaitan dengan Asmaul Husna. Karena judul kita adalah lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat indah namanya. Anak-anak Ibu, siapa yang tahu arti Asmaul Husna? Ya, Asmaul Husna artinya nama-nama yang baik. Maksudnya adalah nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang baik atau indah sebagai bukti keagungannya. Jumlahnya ada 99. Namun, yang akan kita bahas pada kesempatan ini hanya 4 Asmaul Husna, yaitu Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami' dan Al-Basir. Sebelum kita membahas keempat Asmaul Husna tersebut, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa dalil atau dasar hukum tentang adanya Asmaul Husna. Yang pertama, terdapat dalam Al-Quran, surah Al-A'raf atau surah ke-7 ayat 180. Anak-anak Ibu, silahkan buka Al-Qurannya, lihat surat Al-A'raf atau surat ke-7 ayat 180. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'ih sayujzauna ma kanu ya'malun. Hanya milik Allah Asmaul Husna atau nama-nama yang terbaik. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan namanya. Mereka kelak akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Kemudian yang kedua, terdapat dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna lillahi tis'ata wa tis'ina ismam mi'atan illa wahidah, man ahsoha dakhalal jannah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah memiliki 99 nama, 100 kurang 1. Barang siapa menghafalkannya, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Anak-anak Ibu, siapa yang sudah hafal ke-99 Asmaul Husna tersebut? Mudah-mudahan sudah hafal semuanya ya.
Baiklah, sekarang kita akan membahas apa makna dari keempat Asmaul Husna tersebut. Yang pertama, Al-Alim, artinya Maha mengetahui. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui yang tampak atau yang gaib. Pengetahuan Allah tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Yang kedua, Al-Khabir, artinya Maha waspada atau Maha teliti. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan miliaran makhluk dengan berbagai ragam. Semuanya diketahui oleh Allah satu persatu secara detail. Allah menciptakan makhluknya dengan penuh kecermatan, penuh kewaspadaan, juga ketelitian. Selanjutnya yang ketiga, As-Sami', artinya Maha mendengar. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mendengar suara apapun. Pendengaran Allah tidak terbatas dan tidak ada satupun suara yang lepas dari pendengarannya, meskipun suara itu sangat pelan. Selanjutnya, Al-Basir, artinya Maha melihat. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha melihat segala sesuatu, walaupun sangat kecil. Allah Maha melihat apa saja yang ada di langit dan di bumi. Bahkan seluruh alam semesta ini dapat dipantau oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, kita akan membahas dalil tentang keempat Asmaul Husna tersebut. Yang pertama, Al-Alim. Terdapat dalam Al-Quran surah Al-An'am atau surah ke-6 ayat 59. Anak-anak ibu, silahkan buka Al-Qurannya dan lihat surat Al-An'am atau surat ke-6 ayat 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wala habbatin fi zulumatil ardi wala ratbin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Kemudian Al-Khabir, terdapat dalam Al-Quran surah At-Taubah atau surat ke-9 ayat 16. Silakan lihat surat At-Taubah atau nomor suratnya nomor 9 ayat 16. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibtum an tutraku wa lamma ya'lamillahu allazina jahadu minkum wa lam yattakhizu min dunillahi wala rasulihi walal mu'minina walijah wallahu khabirum bima ta'malun. Kemudian As-Sami', terdapat dalam Al-Quran surah Al-Baqarah atau surah kedua ayat 256. Anak-anak ibu, silakan lihat Quran surah Al-Baqarah atau surah kedua ayat 256. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fid din. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wusqa lam fisama laha wallahu sami'un alim. Selanjutnya Al-Basir, terdapat dalam Al-Quran surah Al-Hujurat atau surat ke-49 ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal ardh
wallahu basirum bima ta'malun. Jika kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki Asmaul Husna, maka kita harus mewujudkannya dalam perilaku kita sehari-hari. Yang pertama, Al-Alim, maka kita harus mencintai ilmu pengetahuan, juga harus bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Al-Khabir, kita harus selalu waspada, teliti dan cermat terhadap apa yang kita lakukan. Kemudian As-Sami', kita harus selalu mengucapkan perkataan yang baik, karena Allah selalu mendengar ucapan kita. Selanjutnya Al-Basir, kita harus selalu melakukan perbuatan yang baik, menjauhi semua perilaku buruk, karena Allah selalu melihat apa yang kita kerjakan. Jadi, anak-anak ibu semuanya harus melakukan perilaku-perilaku meyakini Asmaul Husna ini dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang kita masuk ke poin terakhir pembahasan kita hari ini, yaitu tentang hikmah beriman kepada Allah. Di antara hikmah beriman kepada Allah adalah yang pertama, selalu mendapatkan pertolongan dari Allah. Yang kedua, hati menjadi tenang dan tidak gelisah. Yang ketiga, tidak akan pernah merasa rugi. Yang keempat, sebagai pengendali agar tidak melakukan hal-hal yang dilarang. Yang kelima, memberi motivasi dalam memaksimalkan ibadah kepada Allah. Dan yang keenam, menyadarkan manusia bahwa ia adalah makhluk yang lemah, dan masih banyak hikmah yang lainnya. Demikianlah materi kita untuk hari ini. Mudah-mudahan bisa memberi manfaat untuk kita semua dan kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama Ananda semuanya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Mu'aimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Khaliq, Ya Bari, Ya Musawwir, Ya Ghaffar, Ya Qahar, Ya Wahhab, Ya Razzaq, Ya Fattah, Ya Alim, Ya Qabid, Ya Basit, Ya Khafid, Ya Rafi', Ya Mu'izz, Ya Mudhill, Ya Sami' Ya Basir, Ya Hakam, Ya Adil, Ya Latif, Ya Khabir, Ya Halim, Ya Azim, Ya Ghafur, Ya Shakur, Ya Ali, Ya Kabir, Ya Hafiz, Ya Muqit, Ya Hasib, Ya Jalil, Ya Karim, Ya Raqib, Ya Mujib, Ya Wasi', Ya Hakim, Ya Wadud, Ya Majid, Ya Ba'id, Ya Syahid, Ya Haq, Ya Wakil, Ya Qawi, Ya Matin, Ya Wali, Ya Hamid, Ya Mushi, Ya Mubdi, Ya Mu'ir, Ya Muhyi, Ya Mumit, Ya Hayy, Ya
صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا ولي يا متعالي يا بر يا تواب